Siapa yang dicari? Cewek yang di sebelah kanan, tai lalatnya sama dengan cewek yang di poster. Siapa pencuri KTP di sini? Cowok yang di sebelah kanan, KTP-nya yang asli mencuat di ranselnya. Artinya, yang dia tunjukkan KTP palsu. Siapa penipunya? Cewek yang di sebelah kiri, naskah yang dia baca terbalik. Artinya, dia cuma pura-pura jadi aktris. Siapa pencuri yang asli? Kedua cowok ini pencuri, sementara cowok di kiri mengalihkan perhatian si cewek, cowok satunya siap-siap mencuri ponselnya. Surat wasiat Pak Widodo, seorang pengusaha kaya, dicuri. Ada 5 orang di rumah saat itu. Istri Pak Widodo, koki, kepala pelayan, pembantu, dan tukang kebun mereka. Mereka semua ngasih tahu detektif apa yang mereka lakukan malam itu. Bu Widodo sedang duduk di dekat perapian sambil menyulam. Koki sedang bikin sarapan. Kepala pelayan lagi mengawasi beberapa pekerja di ruang duduk, pembantu lagi nyapu lantai di koridor. Tukang kebun lagi nyiram tanaman di rumah kaca. Setelah obrolan itu, detektif langsung menahan pencurinya. Siapa yang bersalah dan bagaimana detektif tahu? Pencurinya si Koki. Dia bilang lagi nyiapin sarapan, padahal kejahatan terjadi di malam hari. Lili punya toko bunga. Suatu hari, dia ditelepon polisi. Mereka bilang tokonya telah dirampok. Ketika Lili tiba, ada pecahan kaca di tanah di dekat toko, dan sejumlah pot serta tanaman di dalam rusak. Polisi menginterogasi 3 tersangka. Yakub, mantan Lili, bilang, "Aku lagi buru-buru dan enggak ngeliat jendela pecah waktu ngelewatin toko. Aku baru sadar ada masalah waktu dihubungi polisi." Kamila, teman Lili, bilang, "Lili minta aku bantu-bantu di toko. Pas aku datang, semuanya udah pecah. Aku langsung telepon polisi." Mamat, mantan rekan kerja Lili, bilang, "Aku lagi jalan di dekat sini dan kulihat ada yang mecahin jendela dan masuk toko. Ponselku ketinggalan di rumah, jadi aku lari ke kantor polisi. Bisa tebak siapa yang bohong?" Mamat bohong. Pecahan kacanya berserakan di tanah. Artinya, penjahat memecahkan jendela dari dalam. Ayo, kita rehat sebentar. Nah, sekarang kamu harus berpikir cepat. Ibu Maria punya 4 putri. Yang pertama bernama April, yang kedua Mei, dan yang ketiga Juni. Siapa nama anak keempat? Tentu saja Maria. Siapa yang nggak termasuk kelompok ini? Napoleon Bonaparte, Ratu Elizabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristoteles, Christopher Columbus, Donald Trump. Sherlock Holmes, dia satu-satunya karakter fiksi dalam daftar itu. Ada 8 cewek di rumah ini, dan masing-masing sedang sibuk dengan sesuatu. Cewek pertama nyiapin makan malam. Cewek kedua nyalain perapian. Cewek ketiga main catur. Cewek keempat baca buku. Cewek kelima menggambar. Yang keenam membersihkan rumah. Dan yang ketujuh menyiram tanaman. Apa yang dilakukan cewek ke-8? Main catur sama cewek ketiga dong. Seorang wanita menginjak umur 40 di tahun 1850, tapi tahun 1860 umurnya 30 tahun. Kok bisa gitu? Ini cuma bisa terjadi kalau tahun 1860 lebih awal dari 1850.
yang artinya wanita itu menginjak umur 40 di tahun 1850 sebelum Masehi dan umur 30 di tahun 1860 sebelum Masehi. Seorang seniman lagi jalan di taman saat tiba-tiba turun hujan. Dia nggak bawa topi ataupun payung untuk menutup kepalanya. Dia juga nggak bisa berteduh di bawah pohon karena hujan terlalu lebat, tapi rambutnya nggak basah sehelai pun. Kok bisa? Seniman itu gundul. Nah, ayo kita kembali ke teka-teki detektif kita. Robby menang lotre 15 miliar. Dia memutuskan nggak ngasih tahu siapapun tentang hal ini, termasuk istrinya. Di rumah, dia taruh uang itu di berangkas yang tersembunyi di balik sebuah lukisan. Esok harinya, uang itu lenyap. Polisi mengundang semua tersangka untuk diinterogasi. Amy, istri Robby bilang, "Pagi tadi aku masuk ke ruang kantor suamiku untuk bersih-bersih. Berangkasnya udah terbuka dan di dalamnya kosong." Jamil, rekanan bisnis Robby bilang, "Kasihan Robby, dia selalu ingin menang lotre. Aku di rumah seharian kemarin nonton TV." Dan Markus, teman Robby bilang, "Aku ke gym kemarin malam, terus pulang. Nggak habis pikir, tega banget orang yang melakukan ini." Polisi menahan si pencuri. Bisa kamu tebak siapa dia? Rekanan bisnis Robby. Robby nggak ngasih tahu siapapun bahwa dia menang lotre. Istrinya melihat berangkas kosong saat masuk ruangan, tapi dia nggak tahu apa isinya. Marina mengikuti kejuaraan seluncur indah. Dia adalah pesaing kuat dan banyak orang yakin dia akan menang. Pas waktu pemanasan habis, semua peserta mulai persiapan tampil. Marina tampil pertama. Dia keren, tapi tiba-tiba dia tergelincir dan kakinya patah, jadi dia nggak bisa melanjutkan. Penyelidikan mengungkap ada yang merusak sepatunya. Polisi menginterogasi 3 tersangka. Ana bilang, "Aku nggak ngapa-ngapain, tapi aku lihat Lina dan Kiki masuk ruang loker sebelum Marina tampil. Mereka yang merusak sepatu Marina." Lina bilang, "Iya, aku emang masuk ruang loker buat ngambil barang-barangku, tapi aku nggak lihat Kiki kok." Dan Kiki bilang, "Iya, soalnya aku latihan di gym sampai tiba giliranku. Lagian, Ana bohong. Aku lihat dia di ruang loker." Bisa tebak siapa yang bohong? Kiki, dia nggak bisa latihan di gym, sebab waktu pemanasan sudah habis saat kompetisi dimulai. Inilah yang terjadi. Kiki masuk ruang loker dan merusak sepatu Marina. Terus Lina masuk ruang loker setelah Kiki. Dan itu yang dilihat Ana. Detektif Tina dapat telepon darurat dari museum lokal. Seseorang telah mencuri bros karab eksklusif dari Mesir kuno. Pertama, Tina mengecek semua CCTV. Ini temuannya. Apa kamu bisa tahu pencurinya cuma dengan ngeliat kedua gambar ini? Kamu lihat cowok ini? Di gambar pertama dia megang gelas terbuka, tapi di gambar kedua gelasnya tertutup. Cowok itu ngumpetin bros curian di dalam gelasnya. Detektif Tina buru-buru ke TKP. Waktu bros itu hilang, pihak museum mengunci semua pengunjung di dalam museum. Tapi Satpam nggak nemuin tersangka di antara pengunjung. Gimana dia bisa kabur? Bisa nebak? Perhatiin langit-langitnya. Lihat jejak sepatu di patung itu. Pencuri manjat patung ini dan kabur lewat jendela di plafon. Tina pergi ke atap buat nyari petunjuk. Apa kamu melihatnya? Pencuri ninggalin gelasnya di atap. Ada nama kedai kopi di gelas itu, Bright Cup. Tina bisa ngunjungin tempat ini dan ngecek rekaman CCTV-nya. Tina tiba di kedai kopi yang lokasinya dekat dengan museum. Sayangnya mereka nggak punya CCTV. Jadi Tina menanyai staf kedai kopi itu. Ellie, si barista bilang, "Sorry, aku nggak kenal dia. Aku cuma kerja di sini." Miko, sang manajer bilang, "Wajahnya nggak asing, tapi aku nggak yakin pernah ketemu dia di mana." Dan Pri, si satpam bilang, "Maaf, saya belum pernah ketemu cowok itu. Percaya deh, saya gampang ingat wajah orang-orang."
Tina tahu pasti, salah satu staf itu bohong. Kamu tahu siapa? Ellie, lihat iPad-nya. Ada panggilan masuk dari cowoknya. Lihat baik-baik foto kontaknya. Itu pencurinya. Berarti Ellie ikut bersekongkol dalam kejahatan ini. Tina bilang kepada Ellie, "Maaf, kita harus melanjutkan obrolan ini di kantor polisi." Tapi Ellie kabur lewat halaman belakang. Tina membuntutinya dan berakhir di lantai bawah tanah yang gelap. Tina tersesat dan menemukan 3 kurungan ini. Kurungan pertama tertutup api. Ada balok-balok es batu besar memenuhi kurungan kedua. Dan kurungan ketiga penuh kalajengking berbisa. Tina harus milih satu untuk kembali ke atas. Kamu bisa bantu milihin dia opsi paling aman? Kurungan berisi balok es. Dia bisa kedinginan, tapi ini tetap lebih aman dibanding 2 kurungan lain. Polisi menangkap Ellie dan membawanya ke kantor polisi. Selama interogasi, dia memberitahu Tina 4 fakta. Pertama, nama cowok itu Alex. Kedua, dia mantan pacarku. Kami udah nggak ada hubungannya lagi. Kami kuliah di kampus yang sama dan ketemu di kelas sejarah. Dan terakhir, aku nggak tahu kenapa dia nyuri bros konyol itu. Salah satu fakta itu tidak benar. Bisa kamu tebak yang mana? Fakta keempat, lihat tato Ellie, gambarnya identik dengan bros yang dicuri. Dia pasti tahu sesuatu tentang barang yang dicuri itu. Ellie mengaku kalau pencuri itu mungkin ngumpet di sebuah kastel terbengkalai di luar kota. Tina pergi ngecek kastel itu. Tapi siapapun yang ingin sampai ke kastel harus ngelewatin labirin ruwet ini. Kamu tahu mana dari 4 jalan setapak ini yang bisa membawa Tina ke kastel itu? Jalan pertama mengarah ke kolam berisi buaya. Jalan ketiga nggak mengarah kemana-mana. Dan jalan keempat kembali ke titik awal. Jadi, Tina harus milih jalan kedua. Tina masuk kastel dan ngeliat sebuah ruangan yang penuh dengan artefak kuno. Dia langsung tahu di mana pencuri itu. Apa kamu bisa ngeliat dia? Mumi ini megang ponsel. Alex kabur ke lantai bawah tanah, lalu Tina ngejar dia. Sayang, pintu di belakangnya menutup dan Tina terjebak. Kamu bisa bantu dia mecahin kodenya untuk lolos? Kalender di pintu bertuliskan, "You force heaven to be empty." Kalau kamu baca kalimat itu lagi, kamu bakal dengar kode bilangan 7 digit dalam bahasa Inggris U472BMT. Di ruang berikutnya, Tina kejebak di perangkap lain. Sebuah suara menyeramkan bilang, "Kalau kamu menekan tombol yang benar, kamu akan kulepaskan. Tapi kalau pilihanmu salah, kamu akan tinggal di sini selamanya. Kamu cuma punya 1 peluang untuk lolos. Semoga berhasil." Tombol mana yang bisa membuka kuncinya? Udah bisa kamu tebak? Dia harus milih tombol hitam. Gambar di dinding ini adalah petunjuk. Pelangi memiliki semua warna kecuali hitam. Tina keluar dari jebakan dan masuk ke ruangan yang penuh perabot tua. Dia langsung ngeliat 3 detail aneh dari ruangan ini. Kalau kamu? Ada buku-buku di dalam perapian ini, tapi nggak kebakar. Lihat lukisan di dinding ini, wanita ini berkedip. Dan bayangan di cermin nggak cocok sama sekali dengan ruangan itu. Tina nemuin Alex di dekat pintu bawah tanah ini yang mengarah ke kota bawah tanah kuno. Alex menjelaskan bahwa bros karab itu nyembunyiin kunci rahasia. Tapi ada 4 kunci di pintu gerbang itu. Cowok itu cuma punya 1 peluang buat milih yang benar. Kunci mana yang harus dipilih?
Kunci keempat adalah satu-satunya yang pas banget dengan bros ini. Kedua orang itu membuka gerbang dan masuk ke kota kuno. Alex punya peta, jadi dia kabur buat nyari harta karun itu dan ninggalin Tina sendirian. Tina ngeliat sekeliling dan tampak ada 3 jalan yang mengarah ke utara, barat, dan timur. Tina nggak tahu harus kemana. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita. Warga lokal selalu berkata jujur, tapi cuma mau menjawab satu pertanyaan dari orang asing. Tina harus nanya apa biar tahu arah yang benar? Dia harus bertanya, kalau arah yang benar bukan ke timur, apakah harusnya ke barat? Ini alasannya, ada 3 jawaban yang memungkinkan. 1. Ya, barat arah yang benar. 2. Enggak, timur arah yang benar. 3. Bukan keduanya, Tina harus pergi ke utara. Atau Tina bisa... Sebelum pergi ke kafe itu, Detektif Imelda meriksa rekaman CCTV malam itu. Wali kota mengajaknya ke ruang pengawasan. Ada 3 monitor di sana, yang masing-masing nunjukin ruangan itu dari sudut berbeda. Detektif Imelda sadar cuma 1 kamera yang merekam langsung. 2 kamera lainnya cuma gambar palsu. Rekaman mana yang asli dan kenapa? Kamu ingat keadaan ruangan itu waktu diperiksa Detektif Imelda? Jamnya jelas nggak ada di dinding ini, tapi di dinding seberang. Jadi, rekaman di monitor pertama palsu. Rekaman di monitor kedua juga nggak asli. Kalau kamu perhatikan, kamu bakal melihat ngengat yang terbang di ruangan itu. Tapi gerakannya nggak berubah, editannya kurang mulus tuh. Berarti, rekaman dari monitor ketiga lah yang asli. Oh yes. Detektif Imelda memutar ulang rekaman itu dan nemu rekaman waktu cowok teka-teki masuk ruangan. Wajahnya ditutup, jadi jelas mukanya nggak kelihatan. Tapi Detektif Imelda ngelihat sesuatu yang bisa bantu dia nemuin pelakunya. Kamu tahu apa itu? Kalau lihat sudut kiri bawah, kamu akan melihat seseorang masuk ke ruangan dan cepat-cepat pergi waktu cowok teka-teki nyuri mahkota. Artinya, cowok teka-teki punya kaki tangan? Buat nyari tahu itu, Detektif Imelda menanyai semua penjaga yang bertugas malam itu. Penjaga pertama, Georgie, bilang dia berjaga di depan pintu. Dia cuma pergi waktu ke toilet. Penjaga kedua, Jojo, bilang dia berdiri di depan pintu kantor wali kota semalaman. Dan penjaga yang istirahat cuma Georgie. Penjaga ketiga, Budi, bilang dia juga berjaga di pintu. Detektif Imelda tahu cuma 1 orang yang jujur dan 2 penjaga bohong. Siapa yang bohong? Kamu ingat nggak seperti apa sepatu orang yang masuk ke ruangan itu? Dia pakai sepatu Keds putih. Nah, Budi memakainya juga. Jadi dia bohong. Karena Jojo nggak nyebutin kalau Budi pergi. Dia juga bohong. Cuma Georgie yang jujur di sini. Ciao. Budi dan Jojo langsung mohon-mohon sama Imelda. Kami nggak mau dipenjara. Kami sumpah nggak nyuri apa-apa. Percaya sama kami. Detektif Imelda bertanya, terus kenapa kalian bohong? Mereka bilang mereka mendengar suara dari ruang rahasia waktu Georgie ke toilet. Akhirnya Budi ngecek ruangan itu dan Jojo tetap mengawasi. Waktu Budi ngelihat orang di ruangan itu, dia ketakutan dan langsung kabur. Dia ngasih tahu Jojo kalau dia mendingan dipecat daripada celaka. Sementara Jojo, dia bohong karena Budi adalah sahabatnya dan dia nggak mau Budi dipecat. Karena mereka nggak pernah ngeliat ada orang masuk atau keluar ruangan itu. Mereka pikir mereka salah lihat. Soalnya malam itu mereka udah kecapean. Apa yang bisa Imelda lakukan buat mastiin apa penjaga itu jujur atau tidak? Dia bisa ngecek rekaman CCTV jalan luar gedung buat mastiin nggak ada yang masuk atau keluar. Waktu Imelda nggak ngelihat siapapun lewat jalan itu, dia menyimpulkan kalau Budi dan Jojo jujur. Detektif itu mutusin buat ngecek ruang rahasia itu sekali lagi buat cari tahu gimana cara cowok teka-teki itu masuk. Beberapa saat kemudian, dia berhasil nemu pintu rahasia. Kamu ngeliat pintu itu nggak?
rak buku itu sebenarnya pintu. Oh my god. Dia meriksa pintu itu buat nyari tahu cara membukanya. Dia ngelihat 3 tombol, tapi cuma satu yang bisa ngebuka pintu itu. Kalau Imelda salah tekan, pintu bakal terkunci selamanya, dan dia nggak bakal nemu rahasia di balik pintu. Tombol mana yang harus dia tekan? Perhatikan buku-buku di samping tombol itu. Salah satu judulnya aneh banget, sementara yang lainnya masuk akal. Itu pasti anagram, kata atau frasa yang terbentuk saat kita menyusun kembali hurufnya. Waktu kamu menyusun kembali judulnya, kamu bakal nemu tombol kedua. Detektif Imelda menekannya dan pintu rak buku itu terbuka. Detektif itu nemu lorong sempit dengan tangga ke bawah. Dia menuruni tangga dan pintu di belakangnya tertutup. Dia mencoba membukanya, tapi percuma. Jadi, terpaksa dia menuruni tangga itu. Dia sampai di sebuah ruang bawah tanah. Di dalamnya cuma ada sekop dan pelang petunjuk tentang apa aja yang ada di dekat situ. Di lubang kiri ada ular berbisa, lubang kanan dipenuhi gas beracun, dan di atas dia ada anjing galak dengan gigi tajam. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus pilih lubang di atas. Dia harus mendengarkan suara anjing itu dan nunggu anjing itu tidur. Lalu dia bisa pelan-pelan melewatinya. Pasti itu cara cowok teka-teki masuk dan keluar ruang rahasia. Detektif Imelda nggak mau buang-buang waktu, jadi dia pergi ke kafe barat. Dia lihat ada cowok yang lagi duduk di meja sudut. Cowok itu kelihatan mencurigakan. Waktu detektif Imelda nyamperin, dia langsung nulis sesuatu di koran yang lagi dia baca. Terus cowok itu kabur lewat pintu belakang. Detektif Imelda nyoba ngejar dia, tapi gagal. Dia ngecek koran itu dan nemu surat lain. Isinya, kamu bukan wali kota, tapi aku kasih dia kesempatan terakhir. Kayaknya kamu kerja buat dia. Bawakan uang tunai 3 miliar. Kita bisa ketemu di gedung yang punya lantai terbanyak 2 jam lagi. Gedung apa yang dimaksud cowok teka-teki? Perpustakaan. Pastinya detektif Imelda nggak bakal ngasih uang itu. Dia bawa tas kosong buat ngibulin cowok itu biar dia nggak kabur. Dia pergi ke perpustakaan. Waktu detektif masuk, dia ngeliat cowok teka-teki itu memakai kacamata hitam dan jaket yang sama. Dia nungguin detektif di bagian buku teka-teki dan tebak-tebakan. Lalu tiba-tiba, seseorang tanpa sengaja mendorong detektif itu. Tasnya jatuh ke lantai dan terbuka. Cowok teka-teki ngeliat tas itu kosong dan menyadari rencana detektif buat nangkap dia. Cowok itu kabur. Tapi cowok itu ngejatuhin sesuatu waktu kabur, buku perpustakaan, dan ada kartu perpustakaan di dalamnya. Ada 3 alamat dengan 3 orang berbeda yang pernah minjem buku itu. Imelda langsung sadar yang mana alamat si cowok teka-teki. Gimana cara dia tahu? Ingat surat yang ditulis cowok teka-teki buat detektif di kafe? Alamat pertama ditulis oleh orang yang sama. Detektif Imelda dan 2 polisi menggerebek apartemen cowok itu. Mereka menemukan mahkotanya, tapi cowok itu udah kabur. Entah kenapa, detektif Imelda ngerasa dia bakal ngeliat cowok teka-teki itu lagi. Langsung aja kita mulai teka-tekinya ya. Istri siapa yang vampir? Pasti istri cowok ini. Dia baru datang ke pesta setelah matahari terbenam. Suami siapa yang manusia serigala? Cewek yang di sebelah kiri lagi ngebersihin bulu kucing, ternyata si Anabu lagi ngumpet di balik sofa. Tapi, lantai dan dinding rumah ini dipenuhi bekas cakaran. Bagian depan sepatu ini juga sobek. Suaminya pasti manusia serigala. Cewek mana yang aslinya hantu? Cewek yang di sebelah kanan memakai kostum hantu karena saat itu lagi Halloween, tapi cewek di sebelah kiri beneran hantu karena kakinya nggak kelihatan sama sekali. Cowok mana yang sebetulnya zombie?
Cowok yang di sebelah kiri cuma lagi sakit, jadi yang zombie pasti cowok yang di kanan. Dia nggak makan makanan manusia tuh, piringnya juga kosong melompong. Danau ini ditumbuhi bunga lili air dan setiap hari jumlahnya bertambah 2 kali lipat. Tepat di hari ke-48, seluruh permukaan danau sudah dipenuhi bunga lili. Menurutmu, berapa hari bunga lili ini menutupi setengah area danau? 47 hari. Kamu masih ingat kan? Setiap hari jumlah bunga lili airnya bertambah 2 kali lipat. Di hari ke-48, danau ini benar-benar tertutup bunga lili. Jadi di hari ke-47, jumlahnya masih setengahnya hari ke-48. Joko tahu ada orang jahil yang tiap hari ngerusak halaman rumahnya. Akhirnya dia masang kamera tersembunyi untuk nyari tahu orang yang paling sering lewat di dekat rumahnya. 4 hari kemudian, dia ngecek rekaman kameranya dan dia langsung tahu biang keroknya. Apa kamu bisa nebak orangnya? Ternyata pelakunya tetangga Joko yang bernama Karin. Dia selalu muncul di semua rekaman. Tapi dia berusaha nyamar biar nggak dikenali. Cewek ini nggak bawa SIM, saat melewati perlintasan kereta api, dia langsung nyelonong aja. Padahal palang pintunya udah diturunin, dan parahnya lagi, dia nggak merhatiin tanda stop, melawan arus di sepanjang jalan satu arah, dan baru stop setelah melewati 3 persimpangan. Petugas Polantas ngelihat semua kejadian ini, tapi mereka cuma diam. Kenapa gitu? Si cewek awalnya naik kereta api dan dia ngelanjutin perjalanan dengan jalan kaki. Maya mau masuk ke Istana Es untuk nolongin temennya Logan. Tapi pintu di situ dipasangi kunci kombinasi. Untungnya di permukaan dinding ada petunjuk kayak gini. 1, 6, 2. Salah satu nomornya sudah benar dan urutannya sudah tepat. 8, 4, 2. 2 angkanya sudah benar tapi urutannya masih salah. 5, 2, 6. Semuanya salah. Apa kamu bisa nebak kodenya? Ini dia kodenya, 184. Kamu perlu nyoret angka 2 dan 6 karena dalam urutan 5, 2, 6 gak ada angka yang benar. Dalam urutan 842, 2 angkanya sudah benar, jadi kita perlu ngambil angka 8 dan 4. Sisanya pasti angka 1. Nah, karena posisi angka 1 sudah tepat, kita bisa nyari tahu posisi angka 8 dan 4. Maya langsung ngebuka pintu itu dan masuk ke istana. Dia menyusuri lorong es dan ngeliat 3 pintu. Di balik pintu pertama ada badai dahsyat, di ruangan kedua ada naga salju ganas, dan di balik pintu ketiga ada danau yang tertutup lapisan es biru tua. Pintu mana yang harus Maya pilih? Pastinya bukan pintu kedua. Lapisan es biru tua di ruangan ketiga juga tipis dan gak aman. Kemungkinan besar dia akan langsung jatuh ke danau. Jadi sebaiknya Maya milih pintu pertama aja. Setelah berhasil melewati pintu, Maya masuk ke lorong panjang, tapi monster Ratu Es mulai mengejarnya. Dia langsung lari di sepanjang lorong, lalu ngelihat 3 pintu lain yang terbuat dari es bening. Di balik pintu pertama, ada burung beo salju ajaib. Ruangan kedua dipenuhi air, dan di balik pintu ketiga, ada ruangan sempit tanpa cahaya yang kelihatan kayak loker. Di pintu mana Maya harus ngumpet biar dia nggak ketangkep monster? Burung beo Ratu Es di balik pintu pertama pasti akan berkicau saat Maya masuk ke situ. Pintu ketiga bukan pilihan yang tepat karena cuma terbuat dari es bening. Monster tadi pasti langsung bisa ngelihat Maya, jadi sebaiknya Maya milih pintu kedua aja.
Setelah berenang menjauh, Maya memasuki aula besar. Di situ dia ngeliat Logan, tapi saat mereka mau kabur bareng, sang Ratu Es malah mengurung mereka di dalam jeruji. Jeruji itu punya 3 tuas, lalu Ratu Es ngasih Maya petunjuk ini. Tuas pertama bisa bikin jerujinya ngebuka, tapi mereka akan langsung jatuh ke danau bawah tanah yang sangat dingin. Tuas kedua bisa ngebuka semua jeruji untuk ngelepasin para monster di dalamnya. Tuas ketiga juga bisa ngebuka jeruji, tapi cuma 1 orang yang akan lolos. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencet tuas ketiga supaya Logan bisa keluar, kemudian mereka bisa mencet tuas pertama. Maya akan jatuh ke dalam, tapi Logan bisa menolongnya keluar dari situ. Johan mau bikin salad untuk teman-temannya, dia perlu 3 paprika serta tomat dalam jumlah yang sama. Dia juga perlu nambahin timun yang lebih sedikit dari tomat, tapi lebih banyak dari lobak. Jadi berapa ya jumlah masing-masing sayuran yang harus dipakai Johan untuk bikin salad ini? Tiga paprika, 3 tomat, 2 timun. Robbie pergi dalam perjalanan bisnis dan pulang sehari lebih awal. Dia menemukan istrinya di kamar sedang baca-baca. Apa menurutmu istri Robbie bohong kepadanya? Iya, pakaian istrinya terlalu berlebihan untuk baca-baca di malam hari. Dia juga tuh, ada kaki seseorang di bawah ranjangnya. Sekarang tugasmu adalah putuskan mana dari 2 orang berikut yang bersalah. Ini yang pertama. Intan dan Elisa nggak bisa renang. Musim panas ini, akhirnya mereka putuskan untuk belajar renang. Intan pergi ke sungai di dekat rumahnya. Elisa pergi ke danau dengan teman-temannya. Mereka berdua meloncat ke air sendirian. Siapa yang terancam bahaya lebih besar? Intan. Jika dia tenggelam, tak akan ada orang di sekitar yang menolongnya. Air di sungai juga nggak stabil, jadi belajar renang di sana berbahaya. Nila dan Evi ingin ke pesta teman-teman sekelas mereka, tapi besok pagi mereka harus sekolah, jadi orang tua mereka melarang mereka pergi. Nila mau keluar lewat jendela kamarnya, dan Evi ingin menyelinap dari pintu belakang. Siapa yang nggak akan bisa sampai ke pesta malam ini? Evi yang paling mungkin gagal. Tindakan Nila cukup berisiko, tapi mungkin dia bisa berhasil. Ibu Evi ada di pojokan lagi baca-baca. Dia pasti akan ngelihat putrinya menyelinap. Hesti dan Anita berencana mau ke bioskop dengan teman-teman mereka malam ini. Sementara itu, mereka lagi menikmati hari yang panas. Siapa yang bakal gagal ke bioskop? Hesti, dia baru mau masak daging yang sudah lumayan lama kena sinar matahari. Kalau menunggu sampai sore, dia bisa keracunan makanan. Lily dan Cleo pergi liburan ke Yunani. Saat ini mereka mau meloncat dari tebing. Siapa yang terancam bahaya? Lily, ada bebatuan di bawah tebing tempat dia mau meloncat. Nova menyuruh putrinya tinggal di rumah dan belajar, bukan pergi ke pesta ulang tahun teman-temannya. Putri Lily harus tinggal sepanjang hari di kamar, bukan pergi ke bioskop. Para remaja itu turun untuk makan malam jam 19. Orang tua mana yang nggak nyadar kalau dibohongi? Nova, saat ini hujan dan rambut putrinya basah, artinya dia dari luar dan bukan tinggal di kamarnya. Betty dan Lily lagi bergembira di luar saat liburan musim dingin mereka. Betty lagi belajar skating di danau dan Lily main ski di hutan. Siapa yang kurang cerdas? Betty, es di atas danau retak dan di sekitarnya nggak ada orang yang bisa menolongnya.
Willy dan Dani lagi berkendara ke tempat kerja, mereka sudah sangat terlambat. Siapa yang melakukan kesalahan besar? Dani, dia berkendara jauh melebihi batas kecepatan. Seluruh uang dari bank kota dirampok di siang bolong tanpa diketahui siapapun. Ruang tempat penyimpanan uang ditemukan kosong melompong, kecuali sebuah catatan bertuliskan 7718. Polisi menahan 3 penjahat paling kenamaan di kota itu, Bill, Donnie, dan Alex. Masalahnya mereka nggak tahu yang mana perampoknya karena nggak menemukan satupun sidik jari. Apa keputusanmu, detektif? Kalau kertas itu kamu balik, angka-angka tersebut akan berubah menjadi sebuah nama. Bill, pasti kali ini dia perampoknya. Pas sebelum matahari terbenam, seorang anak petani ditangkap di istana raja. Raja sangat murka dan gak mau melepasnya begitu saja. Dia suka semua jenis teka-teki dan memberi kesempatan bocah itu untuk lolos. Raja bertitah, bocah itu boleh keluar lewat pintu manapun dari ketiga pintu yang ada dan kalau tetap selamat, dia akan bebas. Di balik pintu pertama ada periuk besar berisi air yang baru mendidih di pagi hari. Di balik pintu kedua, ada 3 singa lapar. Di balik pintu ketiga, ada kebakaran yang mengamuk. Bocah itu memilih dan berhasil lolos. Pintu mana yang dia lewati? Dia melewati pintu pertama. Jika air dididihkan di pagi hari sampai matahari terbenam, air itu sudah hampir nggak hangat lagi. Bu Nina, seorang ibu dengan 4 anak pergi bekerja. Dia meninggalkan uang kertas 50.000 di meja dapur untuk dipakai belanja Teti, putri tertua Bu Nina. Agak siangan Teti bilang ke ibunya bahwa dia nggak bisa menemukan uang itu. Bu Nina menyuruhnya mencari dan Teti menanyai tiap saudaranya. Rina ngechat, "Uang itu ada di sana, aku nggak nyentuh." Hana ngechat, "Ku taruh di bawah piring biar nggak tertiup angin." Della ngechat, "Periksa tempat sampah dong, di sana ada setumpuk surat kemarin. Aku udah buang, mungkin uangnya di sana." Siapa yang mengambil uang itu? Pasti Della. Ketika Bu Nina menaruh uang itu, di meja nggak ada surat, jadi Della cuma mengarang cerita. Ruri dan Oti melewatkan musim panas mereka di pedesaan. Mereka suka jalan-jalan jauh dan menjelajah lingkungan. Suatu hari mereka menemukan hotel terbengkalai dan berjalan masuk. Semua yang di sana hancur dan pecahan kacanya berserakan. Tadi mereka berfoto beberapa kali dan saat ini sedang melihat foto-foto itu di rumah. Salah satu dari foto-foto itu bikin mereka takut. Foto yang mana dan kenapa? Mungkin yang ini. Lihat, ada cermin tapi nggak ada bayangan mereka di sana. Amalia dan Puspita adalah 2 bersaudari. Nenek mereka ngasih Amalia sebuah gelang dan mereka berdua menyukainya. Puspita mencuri gelang itu dari Amalia. Suatu ketika Amalia pulang dan melihat gelangnya hilang. Dia mengetuk pintu kamar saudarinya, lalu Puspita membuka pintu, tapi begitu melihat kalau itu saudarinya, Puspita menutupnya. Sebentar kemudian Amalia masuk dengan paksa ke kamar itu dan mulai menggeledah untuk mencari gelangnya. Tapi Amalia nggak menemukan dimanapun. Dalam perjalanan keluar, dia ingat sesuatu dan berhasil menemukan gelangnya. Di mana coba? Amalia ingat pada saat membuka pintu, Puspita memakai kaos. Kali berikutnya Puspita sudah memakai kemeja lengan panjang. Gelang itu dipakainya dan tersembunyi di bawah lengan bajunya. Karena itu, Amalia nggak berhasil menemukannya di kamar. Penny terjaga di sebuah penjara bawah tanah. Dia nggak tahu apa yang terjadi, tapi ada sebuah pintu. Penny mencoba membukanya, tapi terkunci. Ada 3 tombol. Di tombol 1 ada 3 lingkaran. Di tombol kedua ada sebuah segitiga. Di tombol ketiga ada sebuah segi 4. Dan 1 tombol akan membebaskan dia. 2 tombol lainnya akan mengunci pintu untuk selamanya.
Ada catatan angka 1, 5, 7, 11. Tombol mana yang harus dia tekan untuk keluar?